Gempa bumi adalah getaran akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Indonesia sering terjadi gempa bumi karena memiliki lempeng tektonik dan memiliki banyak gunung berapi aktif. Daerah yang sering terjadi gempa bumi itu berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung. Ketika gempa bumi itu terjadi, tentunya akan ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di sini saya akan menjelaskan 4 dampaknya. Yang pertama adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik yang maksud adalah kerusakan rumah, bangunan, infrastruktur, jembatan, dan lainnya. Selanjutnya adalah dampak sosial. Nah, dampak sosial ini adalah seperti kelaparan, sakit, dan juga kemiskinan. Yang ketiga adalah menimbulkan korban jiwa. Ketika seseorang itu tidak dapat menyelamatkan dirinya pada saat terjadinya gempa bumi, maka akan mengakibatkan terjadinya korban jiwa atau meninggalnya beberapa orang saat gempa bumi itu terjadi. Yang keempat adalah jaringan komunikasi terganggu. Maksudnya, ketika gempa bumi itu terjadi, tentunya akan merusak banyak tiang listrik yang dimana jaringan-jaringan untuk mengakses internet itu tidak akan ada, sehingga untuk melakukan komunikasi dengan saudara yang sangat jauh itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh kasus gempa yang ada di Indonesia dan Jepang. Contoh kasus gempa yang ada di Indonesia, gempa bumi bermagnitudo 5,7 mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis tanggal 25 bulan 9, tepatnya pada pukul 16:04 waktu Indonesia Barat. Data rekaman seismik mencatat epicentrum gempa berada di laut atau tepatnya berlokasi di 46 km timur laut Banyuwangi dan sekitar 54 km tenggara Situbondo dengan kedalaman 12 km. Meski demikian, gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Guncangan gempa bumi ini kuat dirasakan oleh masyarakat selama sekitar 2 hingga 3 detik di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. Sebagian besar warga pun panik dan berhamburan keluar rumah serta merasakan guncangan yang datang secara tiba-tiba. Lalu selanjutnya ada gempa bumi yang berada di Jepang. Gempa bumi kuat mengguncang Pulau Hokkaido di Jepang Utara pada Senin tanggal 27 bulan 4 2026 pagi. Ini menjadi gempa terbaru dan serangkaian gempa yang dahsyat yang melanda negara kepulauan tersebut. Menurut laporan Badan Meteorologi Jepang atau GME dan Survei Geologis AS USGS, gempa dengan bermagnitudo 6,2 ini terjadi sesaat sebelum pukul 5:30 waktu setempat di wilayah selatan Hokkaido. Gempa memiliki kedalaman sekitar 80 km. Mitigasi yang terjadi di Indonesia. Setelah gempa bumi terjadi, BPBD Banyuwangi dan Situbondo langsung menyisir lokasi terdampak untuk melakukan kaji cepat terhadap kerusakan. BPBD berkontribusi dengan BNPB serta BMKG dan perangkat-perangkat desa kelurahan agar penanganan bencana berjalan dengan cepat dan terarah. Pemerintah pusat melalui BNPB mengirim tim ke lokasi untuk membantu pendampingan, pendataan, dan penanganan awal korban terdampak. Pemerintah menyampaikan adanya gempa susulan sebanyak 10 kali agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan bahaya berikutnya. Warga diminta menjauh terhadap bangunan yang sudah retak dan mencari tempat aman. Memastikan bahwa listrik sudah padam dan gas-gas sudah aman serta menyiapkan tas siaga bencana supaya dapat cepat dalam melakukan evakuasi. Adaptasi yang ada di wilayah Indonesia. Jadi pemerintah daerah ini memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan memiliki prosedur yang cepat dalam menangani bencana, hingga bantuan itu tuh lebih cepat gitu terorganisir terhadap masyarakat yang mengalami terdampaknya bencana gempa bumi. Lalu pemerintah juga memberikan himbauan untuk memiliki tas siap siaga gempa bumi agar dapat lebih memudahkan masyarakat untuk melindungi diri saat gempa bumi akan terjadi. Lalu kerjasama antar BNPB, BPBD, dan BMKG dan aparat desa ini menunjukkan adanya sistem penanganan bencana yang sudah disesuaikan dengan kondisi daerah yang rawan gempa bumi. Lalu pemerintah ini terus memantau perkembangan gempa bumi selanjutnya supaya dapat menghimbau masyarakat ke depannya supaya dapat memiliki peringatan supaya dapat
menyelamatkan dirinya. Terus data-data yang didapat dari pemerintah daerah yang dikirimkan ke pemerintah pusat digunakan untuk pendataan perbaikan kerusakan infrastruktur yang dapat menjadi dasar perbaikan supaya dapat mengurangi dampak bencana gempa bumi mendatang. Contoh kasus gempa yang kedua. Nah, kali ini contoh kasus gempa yang kedua berada di Jepang. Gempa bumi ini kuat mengguncang Pulau Hokkaido di Jepang pada Senin tanggal 27 bulan 4 2026. Gempa ini terjadi pada pagi hari. Ini adalah menjadi gempa yang terbaru dengan serangkaian gempa dahsyat yang melanda negara kepulauan tersebut. Menurut laporan Badan Meteorologi Jepang atau GMI dan Survei Geologis Amerika Serikat atau USGS, gempa dengan bermagnitudo 6,2 ini terjadi saat sebelum pukul 5.30 pagi waktu setempat di wilayah selatan Hokkaido. Gempa ini memiliki kedalaman sekitar 80 km. Mitigasi. Jadi mitigasi yang ada di Jepang ini dilakukan oleh negara Jepang untuk mencegah terjadinya gempa bumi. Dengan cara pemerintah itu memberikan siaran melalui Jepang Meteorology Agency atau JMI dengan memberikan informasi gempa dan peringatan tsunami kepada masyarakat melalui televisi atau radio-radio. Lalu agar warga itu dapat bersiap dan melakukan evakuasi. Di Jepang, masyarakat ini sudah dibiasakan untuk menghadapi gempa melalui pelatihan-pelatihan yang ada gitu. Jadi dari pendidikan sama pelatihannya itu udah ada mengenai bencana. Nah, dari bencana ini ada bencana gempa bumi. Lalu hal ini terlihat dari adanya helm pelindung di kantor serta prosedur keselamatan yang sudah dipahami sama masyarakat Jepang tersebut. Terus pemerintah ini membuat aturan khusus terkait penjemputan anak saat bencana sekolah terjadi. Sekolah dan daycare memiliki data orang yang bertanggung jawab menjemput anak dan proses evakuasi yang lebih aman. Lalu operasional Shinkansen rute Tokyo Aomori dihentikan sementara untuk mencegah kecelakaan akibat gempa dan memastikan keselamatan penumpang. Jadi pemerintah Tokyo ini menghimbau warga untuk tetap tenang dan menaati atau melakukan instruksi dan prosedur yang sudah diberikan oleh pemerintah supaya dapat memiliki keselamatan dan tidak terjadi kepanikan yang secara massal. Adaptasi yang ada di negara Jepang. Adaptasi yang dilakukan oleh negara Jepang untuk menghadapi peristiwa gempa bumi adalah dengan menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti menyediakan helm kantor, lalu ada peringatan ketika gempa akan terjadi, dan pelatihan-pelatihan mengenai bencana alam seperti gempa bumi. Lalu pemerintah juga menggunakan televisi dan media komunikasi untuk memberikan informasi secara cepat pada seluruh masyarakat, terutama pada masyarakat yang kerja di kantor dan anak-anak atau siswa atau siswi yang sedang belajar di sekolah. Lalu sistem kereta di Jepang juga dirancang agar dapat segera dihentikan ketika gempa besar ini terjadi untuk mengurangi resiko kecelakaan. Masyarakat Jepang juga ini udah biasa kayak menghadapi gempa-gempa bumi, sehingga mereka ini lebih tertib gitu, cepat mengikuti prosedur evakuasi dan tidak mudah panik saat gempa terjadi karena kayak mereka ini udah memiliki pelatihan, mereka udah tahu, terus udah sering terjadi juga gitu gempanya. Dari dua negara yang sudah menjelaskan mitigasi dan adaptasinya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini lebih cepat dalam prabencana dan penanganan sosial. Sedangkan kalau negara Jepang ini tuh lebih cepat dalam peringatan dini yang berbasis teknologi. Dan Jepang ini tuh bukan hanya sekedar menghimbau, tapi mereka langsung menghentikan kereta api. Dan adaptasi dari Jepang ini tuh juga itu sudah berdarah daging, di mana ketika terjadi gempa bumi, masyarakat tuh langsung refleks untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan kalau strategi dari Indonesia itu masih bergantung pada komunikasi dan koordinasi antar lembaga seperti BNPB, BPDB, dan BMKG. Sini saya akan menunjukkan dampak gempa bumi yang dapat terjadi di sekitar masyarakat ketika gempa bumi terjadi.
Nah, di sini dapat terlihat bahwa ketika bangunan tersebut kokoh, bangunan tersebut tidak rusak karena terjadinya gempa bumi. Karena gempa bumi ini dapat membuat bangunan-bangunan atau infrastruktur tersebut rusak sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Karena runtuh-runtuhnya bangunan, pepohonan, dan infrastruktur lainnya. Ketika bangunan tersebut memiliki infrastruktur dengan material-material yang kokoh, seperti contohnya bangunan ini dan ini, masyarakat akan lebih aman dan tidak memiliki dampak yang lebih besar. Dan juga ketika masyarakat memiliki pemahaman mengenai bencana gempa bumi atau pelatihan mengenai gempa bumi, masyarakat dapat menghindari resiko-resiko gempa bumi yang akan terjadi. Mitigasi bisa dilakukan dengan membangun rumah tahan gempa, menggunakan material yang berkualitas seperti beton, batu fondasi yang kuat, batu bata yang tidak mudah retak, dan kayu yang keras serta kering. Pembangunan rumah ini juga harus mengikuti standar tahan gempa dari BNPB agar bangunan lebih aman dari gempa. Membahas mengenai gempa bumi, mitigasi dan adaptasi serta dampaknya. Di sini saya akan memberikan solusi kepada kalian semua, yaitu adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai apa itu gempa bumi dan juga dampaknya yang dirasakan ketika gempa bumi itu terjadi. Selain itu juga bentuk mitigasinya adalah dengan menyiapkan tas siap siaga yang berisi makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Selain itu juga ketika masyarakat ingin membangun bangunan seperti rumah, jembatan, jalan tol dan lainnya, masyarakat itu harus menggunakan bahan atau material yang benar-benar terjamin kualitasnya agar saat terjadi gempa bumi itu bangunan kita itu tidak akan mudah hancur. Selain itu juga masyarakat itu harus mematuhi setiap aturan-aturan sudah diberikan dari pemerintah kepada masyarakat kita. Oleh sebab itu, marilah kita meningkatkan kesadaran akan mitigasi dan adaptasi serta menyelamatkan diri dan orang lain ketika terjadinya peristiwa gempa bumi ini. Selain itu juga, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus membangun budaya siap siaga ketika terjadinya bencana gempa bumi.